Haleluya, puji Tuhan, kita ketemu kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa supaya semua teman-teman dalam keadaan baik-baik dan berlimpah dengan kemurahan Tuhan, karena yang kita perlukan adalah kemurahan Tuhan, sebab hanya Tuhan yang baik. Dalam hidup ini, manusia banyak masalah, manusia banyak beban, manusia banyak kesusahan. Jadi, apa yang paling kita perlukan adalah anugerah dan kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan itu meringankan beban hidup kita. Kemurahan Tuhan itu menyelamatkan kita. Kemurahan Tuhan bisa membawa kita ke surga. Karena kita adalah orang-orang yang tidak layak untuk masuk surga. Tapi karena Tuhan baik, Dia melayakkan. Dia menebus dosa kita. Dia merebut kita dari tangan musuh. Dia membebaskan kita dari tangan iblis. Dan hanya Tuhan yang bisa membebaskan kita. Hanya Tuhan yang mampu. Dan hanya Tuhan yang baik. Oleh sebab itu, saya rindu sekali untuk kita mengenal Tuhan. Untuk kita mengalami Tuhan. Jangan sampai kita salah beriman. Kita bertuhankan yang bukan Tuhan. Jangan sampai kita bertuhankan huruf-huruf. Artinya kita hanya mempercayai huruf-huruf yang ditulis di dalam buku. Maka itu adalah sebuah hal yang sangat berbahaya buat hidup kita. Karena apalah artinya sebuah buku kalau itu bukan kebenaran firman Tuhan? Apalah artinya sebuah buku kalau itu bukan iman yang membawa kita kepada keselamatan? Sebab kita perlu mengenal Tuhan yang benar. Kalau hanya berdasarkan buku kita mempercayai Tuhan, berdasarkan buku kita beriman, maka kita adalah orang yang paling berbahaya. Karena setiap orang bisa menulis buku, dan semua orang bisa mengaku bahwa dia adalah sesuatu yang berarti, sesuatu yang bisa menunjukkan jalan tentang Tuhan. Padahal itu karangan manusia. Nah, itulah sebabnya mari kita terus belajar, terus mencari kebenaran, sampai satu ketika kita bisa menemukannya di dalam hidup ini, karena hanya Dialah yang bisa membawa kita ke surga. Seperti tertulis di dalam Kisah 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau Anda tinggal di bawah kolong langit, berarti hanya nama Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan Anda. Pada malam hari ini dengan sukacita kami hadir kembali untuk menampilkan tayangan kesaksian bagaimana Tuhan telah mengubahkan seseorang dari yang tidak mempercayai Tuhan Yesus. Dari latar belakang dengan iman yang berbeda. Berkali-kali Tuhan menyatakan mujizatnya. Berkali-kali Tuhan menyatakan kuasanya. Bahkan Tuhan berbicara secara audible, secara supranatural kepada narasumber. Nah, bagaimana kisah selengkapnya? Kita sapa, kita sambut narasumber kita, Bapak Albert. Selamat malam, Pak Albert. Selamat malam, Pak. Shalom. Apa kabar? Ya. Baik. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Albert sudah hadir di tengah-tengah kita, dan pada kesempatan ini kami rindu mendengarkan perjalanan iman Bapak. Bagaimana Bapak pernah menantang kuasa Tuhan yang dibuktikan di dalam kehidupan Bapak sendiri. Oleh sebab itu, sekali lagi saya katakan, kita bilang Tuhan Maha Kuasa, itu harus dibuktikan teman-teman. Karena kalau tidak terbukti, maka dia bukan Tuhan. Dia hanya huruf-huruf. Ya, Pak Albert pernah menantang kuasa Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Dia tidak marah-marah, dia ditantang, dia tidak tersinggung. Dia tidak bilang menista kau ya. Kenapa kau mau mencobai aku? Tidak. Tapi dia mengasihi semua manusia. Dia ditantang, dia membuktikan.
Yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak ada mengatakan bahwa ini penistaan. Karena kami diajarin untuk selalu mengasihi siapapun. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan kasihilah musuhmu. Berdoalah buat mereka. Oke? Terima kasih Pak Albert buat kehadiran Anda. Tuhan Yesus memberkati apa yang Pak Albert kerjakan. Dan pada malam hari ini Pak Albert boleh menceritakan kepada kami, boleh bersaksi kepada teman-teman yang ada di dalam link ini, dimulai dari latar belakang dulu. Terus bagaimana Bapak bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Silakan Pak Albert. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Kesempatan Pak. Saya bersyukur aja sama Tuhan Yesus. Karena sebenarnya saya dari kecil tinggal dari keluarga Muslim sampai umur 40 tahun ini. Saya dari kecil sudah diajarkan untuk belajar ilmu kejawen juga. Jadi saya dari umur SMP itu sudah belajar ilmu kejawen. Jadi kami Muslim kejawen. Jadi segala macam puasa ataupun ritual-ritual secara kejawen atau secara Muslim saya lakukan. Itu selama dari mulai saya sampai dewasa sampai saya menikah. Itu dan ketika saya menikah itu saya lebih memperdalam lagi ilmu kejawen itu. Jadi apapun semua saya lakukan. Jadi mulai dari puasa, mungkin orang bilang dari kita tahajud, sholat duha, itu pun kita lakukan untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang perlu kita ambil. Gitu. Jadi selama hidup saya itu saya melakukan hal-hal bersekutu dengan kuasa kegelapan lah orang bilang. Gitu. Jadi selama saya di agama yang dulu saya nggak ada ketenangan. Gitu. Jadi apapun saya lakukan untuk memperlengkapi diri supaya selamat. Jadi memperlengkapi diri dalam keseharian, dalam bekerja, dalam apa itu memperlengkapi diri untuk selamat. Itu. Jadi dari mulai sholat 5 waktu, sholat tahajud itu saya lakukan supaya membentengi diri saya. Dan bukan cuma itu, saya ngambil ilmu-ilmu segala macam supaya saya bisa selamat. Tapi berjalannya waktu, saya semakin tidak tenang dengan mempunyai hal-hal itu. Jadi sampai berjalannya waktu saya menikah itu saya semakin memperdalam ilmu itu, saya semakin orang bilang itu semakin terperosok lagi saya melakukan ilmu-ilmu itu. Saya masuk ke sering bertapa, sering kungkum ke tempat pemujaan, sampai ke Gunung Kawi, ke Gunung di Tawangmangu itu sering saya ke sana. Pringgondani itu sering saya pergi. Jadi sering kungkum di sana sampai 7 tempuran. Itu sering saya lakukan di tempat itu kalau bulan Suro. Itu. Nah, sampai suatu ketika saya kerja di kapal, saya orang bilang sakit. Saya sakit selama 12 hari. Saya sakit itu darah keluar dari hidung, dari mulut. Nah, di situ saya andalkan semua ilmu saya, kekuatan saya tahajud pun tidak bisa sembuh. Ilmu saya, jin-jin saya panggil pun tidak bisa sembuh. Nah, pada saat itu saya buka Facebook. Nah, dalam Facebook itu saya mendengar ceramahnya Pak Pendeta Mel Atok. Pak Mel Atok itu bilang keselamatan hanya ada dalam Yesus. Nah, padahal selama ini saya sudah melakukan, saya mencari keselamatan dengan melakukan ya orang di agama kami kan ya sholat 5 waktu, saya belajar ilmu-ilmu, saya belajar semuanya untuk mendapat supaya bisa selamat. Tapi kok ini lain, Pak Melatok bilang keselamatan hanya dalam Yesus. Itu posisi saya sakit karena saya takut mati.
karena ilmu-ilmu saya tidak bisa bantu saya, jin-jin saya tidak bisa bantu saya, setan-setan yang saya punya itu tidak bisa bantu saya. Akhirnya saya bilang, saya tantang Yesus. Saya bilang begini sama Yesus, kalau Engkau Tuhan, sembuhkan saya. Karena saya sudah melakukan dengan ilmu ini, ilmu saya tidak bisa sembuh, malah semakin parah. Saya bilang gitu. Kalau Engkau Tuhan, sembuhkan saya. Nah, kalau Engkau sembuhkan saya akan buang segala ilmu saya, pusaka saya, keris-keris saya, batu-batu saya buang. Saya bilang gitu. Nah, dan ketika 2 jam kemudian itu saya sembuh total. Sembuh total tanpa ada satu penyakit pun. Jadi sudah langsung sembuh kayak orang tanpa sakit. Itu. Nah, dan ketika saya bilang, masa sih? Saya itu di situ masih ragu. Saya bilang, masa sih Tuhan Yesus orang apa begitu ampuh sih ilmunya? Saya bilang gitu. Saya tantang lagi di situ saya hubungi Pak Melatok tapi nggak direspon. Itu karena tujuan saya cuma mau nantang dia. Karena apa? Saya bilang kalau memang dia orang sakti, dia harus tahu apa yang saya punya. Dia nggak respon. Nah, yang habis itu saya buka Facebook lagi, saya dapat namanya Pak Yusuf Roni Marpaung itu. Dan ketika saya hubungi dia, di situ dia langsung respon, telepon saya, video call. Saya cuma nanya, Pak, apakah orang Kristen boleh nggak punya pusaka? Boleh nggak punya ilmu? Karena di agama kami boleh semuanya itu. Dia bilang nggak boleh. Saya bilang, terus dia bilang apa? Kita berdoa Pak. Saya bilang, kalau dia berdoa pasti dia tahu ini saya siapa. Saya bilang gitu kan. Saya kerahkan semua ilmu saya, apa saya, supaya dia lihat bahwa saya ini juga orang nggak orang biasa. Saya bilang gitu. Ketika dia doakan, dada saya ini kayak terbakar luar biasa panasnya. Panas luar biasa dada saya ini. Saya bilang, Pak, dada saya panas. Dia bilang, ya udah, oke lah kita stop berdoa. Dia bilang begitu. Nah, ketika dia stop berdoa, dia bilang, Pak, kita harus lanjut berdoa untuk Bapak. Kalau Bapak mau percaya Yesus, saya bilang, Pak, posisi saya masih di atas kapal. Karena saya tidak bisa turun. Itu saya bilang gitu kan. Nah, setelah dia bilang, nanti kalau Bapak turun di darat, Bapak hubungi. Nah, setelah saya hubungi, dia tidak berani juga karena posisi saya bilang, Pak, kami di rumah itu semua Muslim, mungkin 5 kampung di tempat saya tinggal itu tidak ada orang Kristen. Jadi kalau halo? Iya Pak, tadi Iya, sempat Pak. hilang suaranya. Lanjut Pak, lanjut. Halo? Ya. Sebentar ya teman-teman, ini kelihatannya ada gangguan sinyal. Ya. Kita coba hubungkan kembali dulu dengan narasumber karena sinyal agak sedikit menurun di tempat narasumber. Karena memang begitulah namanya juga produk manusia, ya kadang bagus, kadang tidak stabil. Tapi kita sedang upayakan supaya semuanya bisa berjalan dengan baik dan bisa memberkati teman-teman yang ada di dalam link ini. Kita sedang upayakan dulu, ya. Kita berharap bisa segera tersambung dengan narasumber. Bagaimana kuasa Tuhan yang tadinya ditantang oleh narasumber karena dia dari iman yang berbeda. Di dalam keadaan yang terpuruk, dia sakit, keluar darah dari hidung dan panas badannya, dan kemudian tidak ada kuasa yang bisa menyembuhkan dia. Dia coba berdoa dengan imannya yang lama, tapi juga tidak ada hasilnya.
Ya, dia mencoba dengan memanggil yang dia percayai di imannya yang lama, yaitu memanggil jin, memanggil orang pintar, ya, itu atau dukun-dukun ya, tapi juga tidak ada hasilnya, malah narasumber semakin parah, semakin berat penyakitnya. Dan pada saat itu dia mendengar khotbah seorang pendeta, dan pendeta mengatakan bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan. Nah, dia mencoba, ya biasa. Orang kalau sudah tidak ada jalan keluar, maka dia coba-coba semuanya. Nah, orang yang mencari kebenaran, mencari Tuhan, itu akan bertemu. Dan Tuhan Yesus sayang sama semua orang. Dia tidak berkata, kau kan tidak percaya saya, kau imannya lain. Kenapa kau cari saya? Kenapa kau mau ini? Habis itu ingin membuktikan, menantang lagi. Ya, ini kalau secara manusia terlihat agak kurang sopan, tapi itulah Tuhan. Tuhan dia maha baik, dia tidak pernah melihat apapun latar belakang kita. Tapi Tuhan ingin supaya semuanya diselamatkan. Ya, sekalipun cara kita tidak sopan, sekalipun cara kita kurang ajar, bahkan ada orang yang menghina Tuhan. Bahkan kita lihat Paulus pernah membunuh murid-murid Tuhan, pernah menganiaya, pernah memasukkan mereka dalam penjara. Itulah terbukti bahwa dia Tuhan. Yang disebut pengasih dan penyayang itu adalah dia Tuhan Yesus satu-satunya. Karena tidak ada kasih yang lebih tinggi seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sekalipun Paulus penghujat, pembunuh orang Kristen, penganiaya, bahkan banyak sekarang orang belakangan ini juga yang dari tahun ke tahun ada yang tidak suka kepada Tuhan Yesus, mereka menganiaya, mereka mengatasnamakan iman mereka, kemudian mereka melakukan tindakan-tindakan yang merugikan umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah marah, dan Tuhan Yesus buktikan bahwa dia sayang semua sama manusia. Dia berkata bahwa marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Karena dia sayang semua. Di saat narasumber imannya masih berbeda, dia sakit sudah mau mati. Dan dia menantang, bukan berdoa lagi, menantang. Tuhan Yesus, kalau engkau betul-betul Tuhan, tunjukkan kepada saya. Saya butuh mujizat. Ya. Sudah membutuhkan kuasa Tuhan, masih nantang lagi. Dan ini sekali lagi saya katakan, tidak bisa dibantah kalau dia adalah Tuhan. Dia baik sekali. Tidak pernah marah-marah dan tidak mau menolong. Asal orang datang memanggil namanya, apapun kepercayaanmu, apapun latar belakangmu, apapun kondisi ekonomimu, Tuhan sayang. Sekalipun Anda tidak punya uang, kalau Anda betul-betul mencari, memanggil nama Tuhan, dan Anda butuh kuasanya dinyatakan di dalam hidupmu, maka engkau akan melihat kuasanya yang ajaib. Ya, coba segera dihubungkan dengan narasumber supaya... Ya, oke. Pak Albert sudah bisa dengar saya, Pak? Ya, bisa Pak. Maaf tadi sinyalnya kurang bagus Pak karena kapalnya mutar mungkin. Iya, ya. Pak Albert, Bapak ada handset nggak, Pak? Ada Pak. Headset. Iya, kalau ada headset coba dipakai supaya suaranya lebih bening, Pak. Oh gitu Pak. Iya Pak, sebentar Iya, Pak. ya, dicoba aja dulu, Pak. Ya, sebentar ya teman-teman ya, kita lagi coba maksimalkan perangkat dulu supaya suara audio daripada narasumber lebih baik untuk didengar pada saat kita tayang, karena kalau suaranya naik pasang
timbul tenggelam, pasang surut, artinya tayangan ini tidak bisa maksimal. Tapi jika perangkatnya digunakan dengan maksimal, kemungkinan akan lebih bagus. Ya, bisa dengar Pak? Ya, halo Pak. Ya, sudah pasang headset? Ya, sebentar ya, kita lagi coba maksimalkan dulu perangkatnya supaya bisa tayangannya bisa lebih baik. Nah, itulah yang terjadi, yang dialami oleh narasumber, dan kita akan ikuti kisah selengkapnya. Tuhan Yesus sangat luar biasa, sangat baik. Makanya firman-Nya itu sangat sempurna. Tidak ada firman yang tidak ada logika yang bisa membantah kalau Dia adalah Tuhan. Mungkin ada yang berkata, oh banyak yang tidak percaya Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Iya, karena otak manusia sudah ketutup dengan kuasa kegelapan. Kalau mau dilihat secara sederhana, dia terbukti bahwa Dia adalah Tuhan. Ya, dari firman-Nya bisa dimengerti. Oke, Pak Albert? Iya Pak. Ya, Maaf sudah. Pak, nggak bisa dipakai jadi. Oh ya, nggak apa-apa Pak. Oke, suaranya agak besar saja Pak ya, agak kencang suaranya, biar Iya Pak, iya. suara ininya nggak naik turun ya. Oke Pak, Iya silakan Pak. Pak dilanjutin dulu kesaksian yang tadi. Iya Pak. Terima kasih. Maaf tadi karena kapal mutar jadi sinyal kurang bagus. Di sini saya menantang Pak Pendeta. Tadi saya lanjutkan bahwa saya menantang Pak Pendeta Yusuf Roni Paron Marpaung. Ketika dia berdoa, dada saya panas dan seperti terbakar. Orang bilang terbakar sekali. Jadi panasnya ya belum pernah saya rasakan selama saya hidup, panas seperti itu. Maka saya bilang, Pak panas. Akhirnya dia berhenti. Dia bilang, lanjut Pak, kita lanjut nanti di rumah. Tapi setelah saya hubungi Pak Yusuf juga, mungkin Pak Yusuf Marpaung agak takut juga karena keluarga kami semua mungkin 5 kampung itu Muslim semua, tidak ada orang Kristen. Makanya dia bilang, Bapak, dia sarankan saya untuk cari gereja di situ. Nah, saya bingung, saya cari gereja di mana karena saya tidak pernah ke gereja kan selama saya di Sragen itu tidak tahu kalau ada gereja. Karena kampung kami 5 kampung lebih itu tidak ada gereja. Itu. Akhirnya saya tanya, saya bilang, Tuhan kalau betul-betul kamu punya kuasa, saya bilang, Yesus kalau kamu punya kuasa, tunjukkan saya gereja. Saya buka di Google Map, saya buka, saya cari gereja, saya lihat ada gereja GBI. Itu gereja GBI Sragen. Nah, saya buka map, tapi map itu ngasih arah yang salah ke saya ketika saya cari. Di situ ibadahnya jam 7 atau jam 8 itu map kasih arah yang salah ke saya. Jadi harusnya saya ke utara, map itu nunjukin ke selatan. Sampai jam 10 itu baru saya ketemu gereja itu. Nah, ketika saya ke gereja itu sudah selesai kebaktian, mungkin mereka itu tinggal keluar. Nah, ketika saya masuk pun saya ditahan, tidak boleh. Pak, ini sudah selesai, Pak. Jadi Bapak ke sini mau ngapain? Karena posisi saya masih rambut panjang, masih ya dengan penuh mungkin saya sudah persiapan juga kalau memang saya persiapan perang, saya bilang, saya bawa pengawal saya bilang gitu. Saya datang ke gereja, saya tanya Pak Pendeta, Pak, berani enggak doain saya mau ini serahkan semua pusaka saya bilang gitu kan. Pak Pendeta itu lihat saya kayak ini juga, takut juga dia. Cuma dia tanya, kalau Bapak mau, saya bisa Pak, saya doakan. Tapi pada saat itu saya belum bawa kayak keris saya, batu-batu atau bambu-bambu petuk itu segala macam belum saya ini. Yang seperti saya kirim ke Bapak itu gambar-gambar ini pusaka-pusaka saya itu kan. Itu belum saya bawa. Saya bilang, Bapak Pendeta bilang itu kalau Bapak memang betul-betul mau didoakan, bawa semua ke sini. Nah,
Hari Minggu dia bilang, "Bapak kesini jam 7 bawa semua Bapak serahkan." Jadi jam 7 itu ketika hari Minggu, saya semua ini, saya masukin ke dalam tas, semua keris, pusaka, batu, cambuk, semua saya masukin ke tas, saya bawa ke gereja. Tapi saat itu Pak Pendeta itu belum mendoakan, dia bilang, "Pak, kita cari waktu yang khusus ya Pak ya." Itu. Karena secara ketika ibu pendeta itu bilang, "Bapak melakukan ini udah lama sekali ya Pak, sampai kayak begini Bapak ini." Saya bilang, "Ibu, saya baru kenal Ibu, Ibu saya nggak pernah cerita ke Ibu, kok Ibu tahu sih?" Saya bilang gitu kan. "Kok tahu sih saya udah melakukan lama hal ini?" Karena saya dari SMP itu udah belajar tenaga dalam, saya menjadi guru tenaga dalam, itu sampai dulu di Jakarta, di, Solo saya untuk jadi guru tenaga dalam itu kan. "Kok Ibu tahu?" Saya bilang. Saya pikir ini, "Ih, sakti juga orang ini nih," saya pikir kan gitu kan, sakti juga ini. Saya nggak pernah ngomong sudah tahu, gitu. Karena saya belajar belajar ilmu begitu untuk mengetahui orang ini punya isi pun itu saya harus puasa sekitar nggak makan sekitar 7 hari. Jadi puasa ngebleng orang bilang, 7 hari 7 malam nggak makan, baru harus pate geni, gitu. Tapi ibu ini saya nggak bisa melihat dia ini, punya apa, punya ilmu tapi dia bisa tahu, gitu. Maka saya bilang, "Oke," saya bilang, "kalau memang waktunya ini mau cari waktu Bapak yang tentukan, nanti saya ini, saya siapkan waktu." Dan dia bilang, "Hari Minggu depan," jadi 2 minggu kemudian. Karena saya dengar yang Bapak Pendeta, Joshua bilang, "Ini kita harus doa puasa," dia bilang, itu. "Harus doa puasa dulu baru hadapi ini." Jadi 2 minggu kemudian, gitu. Setelah 2 minggu kemudian saya datang ke gereja itu dan didoakan itu saya nggak tahu apa yang terjadi dengan saya lah udah, itu. Dan ada video-videonya itu, saya di video bahwa saya tumbang lah, saya jatuh kayak apalah mereka bilang itu. Dan itu pusaka itu pun nggak langsung dibakar hari Minggu itu. Jadi pusaka itu masih cari waktu lagi untuk dibakar. Nah, bakarnya itu kalau nggak salah hari Kamis. Hari Kamis Bapak Pendeta Joshua telepon saya, "Pak Albert, bisa datang ke gereja pagi?" Saya bilang, "Bisa Pak, karena pagi kita mau bakar semua pusaka-pusaka Bapak." Nah, dan ketika dibakar itu ada video-videonya saya dikasih juga, mereka bakar sampai meledak, apa segala macam. Saya bilang, "Oke Pak, saya siap bakar aja, enggak apa-apa," saya bilang begitu. Itu, dan dibakar, hari Kamis pagi itu. Nah, setelah itu Bapak Pendeta bilang, "Kamu harus dibaptis." Itu, "Kamu harus dibaptis." Saya bilang, "Pak, saya waktu di rumah itu cuma enggak lama Pak. Jadi kalau mau dibaptis, kapan baptisnya? Karena saya enggak lama, saya harus kerja lagi, naik kapal lagi." Saya bilang gitu. Jadi Bapak Joshua itu ambil waktu khusus untuk saya dibaptis, itu. Dan ketika saya mau dibaptis, di situ di situ saya menangis. Karena apa? Saya melihat lain yang saya lihat waktu saya dibaptis, itu. Saya melihat itu, kayak kalau dulu kan saya harus belajar dulu membuka indera keenam saya kan, membuka mata batin itu kita harus puasa dulu. Puasa atau melakukan ritual baca mantra atau apa kan, kita mintakan ke ini kan, kaki danyang, nyinyir danyang, ibu bumi gitu kan, untuk membuka ini mata batin saya untuk melihat alam roh. Tapi di situ saya bisa melihat langsung terbuka. Jadi langsung dibuka saya melihat itu antara ada 2 jalan, yang satu surga, satu neraka. Saya bilang, "Pak, ini kok banyak yang masuk ke ini, pakai baju putih, tapi masuknya ke neraka," saya bilang gitu. Saya bilang, "Pak, ini apa ini? Kok banyak yang masuk ke neraka?" Dia bilang, saya bilang gitu. "Ada orang keluar dari gereja pun masuk neraka," saya bilang. "Jangan-jangan saya enggak masuk surga lagi nih Pak, saya enggak selamat lagi saya ke sini." Tapi Pak Pendeta bilang apa, "Orang Kristen juga belum tentu masuk surga." Saya bilang, saya kaget juga, gitu. Dia bilang, "Orang yang Kristen juga belum tentu masuk surga, harus orang yang sungguh-sungguh percaya sama Yesus baru masuk surga." Saya bilang, "Waduh, berat juga ini kalau begini." Itu, tapi saya bilang, "Udah Pak, saya tetap dibaptis." Itu, jadi saat itu juga saya dibaptis dan
pada bulan Juni kemarin saya langsung berangkat lagi naik kapal itu. Dan ketika saya naik kapal pun memang tantangan jadi orang Kristen itu ndak ringan. Karena apa? Istri saya sendiri pun menolak untuk menjadi Kristen. Istri saya ndak mau sampai sekarang. Anak saya yang saya ajak pun, anak saya ajak yang masih kecil 8 tahun itu, saya bilang ayo ke gereja yuk, ikut bapak. Itu saya perang dengan istri saya, jadi berantem. Itu. Jadi istri saya sampai saat ini pun belum mau masuk ke gereja. Anak saya jadi bingung dia, kalau itu bapak dimarahin sama istri saya, tapi kalau ndak ikut dia bilang dia kayak kasihan sama bapak. Itu. Tapi saya cuma bilang nggak apa-apa dek, bayar bapak aja dulu lah kalau ini. Jadi anak saya sampai sekarang ini ya dilatih terus ke masjid sama, jadi istri saya semakin sholatnya semakin kuat, anak saya semakin kuat sholatnya itu. Jadi baru saya aja sendiri yang saya bilang saya tidak akan tinggalkan Tuhan Yesus lah. Kalau Tuhan Yesus sudah lihatkan saya seperti itu, saya tantang dia aja saya kalah kok, apalagi saya tinggalin dia. Saya bilang gitu. Dan ketika saya naik kapal, tantangan saya lebih berat lagi di kapal. Tanggal 27 Juli saya kena COVID. Saya kena COVID sudah stadium akhir, jadi sudah sakaratul maut lagi. Itu. Sakaratul maut, saya cuma ini aja teriak, Yesus tolong. Kalau engkau Tuhan betul-betul Tuhan tolong. Yesus tolong, Yesus tolong. Sebanyak 3 kali aja saya bilang Yesus tolong, sebanyak 3 kali pernapasan saya bisa lega. Itu. Dan dipakaikan oksigen 2 tabung langsung ke dalam mulut dan hidung, 2 tabung langsung oksigen. Nah, di situ saya cuma bilang kalau Tuhan engkau punya kuasa, tunjukkan kuasamu lagi ke saya. Dan betul, Tuhan Yesus itu tunjukin lagi kuasa. Selama saya COVID, 3 kali Tuhan Yesus itu berbicara ke saya secara langsung seperti manusia. Yang pertama dia berbicara ke saya ketika saya COVID, saya masuk di rumah sakit Budi Kemuliaan itu tinggal matinya doang, orang bilang. Saya bilang, Tuhan, saya cuma sebatang kara di sini. Saya sendiri, saya tidak punya keluarga, saya tidak punya siapa-siapa. Saya bilang, kalau saya mati, apakah mayat saya bisa dipulangkan ke rumah? Itu saya tanya cuma itu, tapi Tuhan jawabannya lain. Saya tanya apakah mayat saya bisa pulang ke rumah, Tuhan jawabnya lain. Dia bicara langsung suara itu saya dengar seperti manusia berbicara. Dia bilang, saya tidak pernah meninggalkan engkau. Itu. Di situ saya kaget luar biasa. Saya bilang, ini saya cari siapa yang bicara, karena apa? Di rumah sakit itu kami 6 pasien COVID, 2 orang meninggal. Di sebelah saya itu meninggal dua-duanya. Itu. Jadi saya masuk kamar itu kamar persiapan untuk mati. Itu. Tetapi saya tidak meninggal karena ada Tuhan Yesus. Itu. Tuhan ngomong, saya tidak akan pernah meninggalkan engkau. Nah, di situ saya luar biasa Tuhan Yesus itu. Nah, dan pas tanggal 1 Agustus itu saya ditelepon, Pak, kapal mau berangkat, persiapan mau berangkat karena sudah selesai perbaikan. Nah, di situ saya tanya lagi Tuhan, kan kamu yang kirim saya ke kapal itu, saya harus kerja Tuhan, saya bilang gitu, saya harus kerja. Tapi kenapa saya sakit, sampai di sini saya sakit. Saya bilang gitu kan, saya sakit Tuhan. Tuhan berbicara lagi seperti manusia kepada saya. Dia bilang, sebelum engkau injak kakimu di kapal itu nggak akan berangkat. Saya bilang, Tuhan ini ada-ada saja cuma ngomong begitu. Sedangkan kapal ini udah mau selesai, memang karena sudah mau selesai perbaikan. Sudah dikabarin kapal mau berangkat. Itu. Tetapi pada malam hari tanggal 1 Agustus itu saya ditelepon dari kapal, Pak, kapal tidak jadi berangkat, ada perbaikan lagi. Saya bilang, berarti Tuhan itu luar biasa nih Yesus ini. Dia ngomong kapal nggak akan berangkat kalau saya nggak nginjak kaki itu. Itu. Nah, dan pada tanggal 5 Agustus itu saya anfal kedua. Jadi saya tidak bisa bernapas lagi ketika
saya diminta untuk rongsen, harus jalan kaki dari tempat kamar inap saya itu di rumah sakit ke tempat rongsen itu mungkin ada 200 meter. Di situ jalan kaki, di situ saya enggak bisa bernapas lagi. Jadi napas itu sudah berhenti total. Jadi harus dioksigen lagi. Di situ saya disuntik obat penenang supaya enggak banyak bergerak, mungkin ya atau biar cepat mati atau gimana saya enggak tahu. Tapi di situ Tuhan kasih tunjuk lagi dia. Saya berteriak-teriak, Tuhan tunjukkan mujizat, tunjukkan mujizat, tunjukkan mujizat. Di situ Tuhan itu marah. Yesus itu marah ke saya. Di situ. Dia bilang, kenapa engkau cuma minta mujizat? Kamu lihat di Alkitab itu kan 5.000 orang saya kasih makan, tetapi ketika saya disalib, tidak ada yang datang satupun. Tidak ada yang mendekat satupun. Itu. Kenapa? Karena mereka tidak mengundang saya, tidak memahami saya. Tuhan Yesus bilang, undang saya masuk ke dalam hidup kamu, maka semua itu pun akan kamu dapat, karena saya sumber segalanya. Itu Tuhan bicara secara langsung seperti manusia. Sampai saya cari suara itu. Saya bilang, siapa yang ngomong ini? Siapa yang ngomong? Padahal sekitar jam 3 pagi. Jam 3 pagi itu sudah tidak ada perawat, sudah tidak ada ini, karena jam 3 pagi itu sudah perawat sudah mau aplus, mau ini. Jadi sudah tidak ada orang sama sekali. Saya cari suara itu, tidak ada. Cuma Tuhan ngomong itu, undang saya masuk dalam hidup kamu. Dan ketika saya undang Yesus, itu pernapasan yang tadinya saya tidak bisa napas secara ini, harus pakai oksigen 2 tabung itu langsung lega, plong. Jadi kayak los begitu napas itu, kayak seperti semula lagi. Saya bilang itu luar biasa. Jadi terbuka luar biasa. Itu. Saya dengar suara Tuhan dan saya bilang, undang dia, minta supaya saya undang dia. Saya bilang, iya ya, tadi saya salah ya. Kenapa saya cuma minta mujizat Tuhan? Minta mujizat aja. Jadi selama saya menantang dia, saya tidak pernah ngundang dia dalam hidup saya. Itu. Dan ketika saya undang dia, Tuhan itu luar biasa. Makanya sampai saat ini saya bisa bersaksi, saya bisa ada di tempat ini itu karena kuasa Tuhan. Dan betul, Tuhan ngomong bahwa kamu tidak akan kapal itu tidak akan berangkat kalau sebelum kamu menginjak kaki. Dan betul itu, tanggal 9 siang saya sampai di kapal ini, saya injak kaki di kapal ini. Tanggal 10 jam 1 malam itu kapal persiapan berangkat. Jadi Tuhan menggenapi apa yang dia katakan ke saya. Sebelum kamu menginjak kapal itu tidak akan berangkat. Dan ketika saya sampai di kapal tanggal 9 siang hari, malam hari jam 1 tanggal 10 kapal persiapan berangkat. Itu. Dan saya bersyukur, saya katakan saya tidak akan pernah meninggalkan Tuhan lagi. Karena apa? Dia menyelamatkan nyawa saya 2 kali. Itu. Jadi saya bersyukur saya kenal Tuhan Yesus. Kalau dulu saya tidak kenal Tuhan Yesus, mungkin saya sudah mati. Itu. Saya hanya tidak ada pengharapan. Saya melakukan agama yang sia-sia. Saya melakukan ilmu-ilmu yang sia-sia. Itu. Jadi saya bersyukur pada saat ini. Karena Tuhan Yesus itu luar biasa, Pak. Itu yang bisa saya ceritakan, Pak. Haleluya, luar biasa sekali ya. Tuhan Yesus itu Tuhan yang baik ya. Sekalipun manusia banyak kali menantang dia, mencobai dia, bahkan kadang-kadang kurang sopan di dalam bersikap kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah memperhitungkan itu. Memang Tuhan datang untuk mengasihi manusia. Tuhan ingin menyelamatkan manusia. Dan seperti yang saya sering katakan, firman-Nya di dalam Matius 11 ayat 28, Dia berkata, marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dia tidak berkata, marilah kamu orang-orang Kristen. Kalau dia berkata seperti itu, berarti dia bukan Tuhan. Karena dia hanya cinta satu golongan, dia hanya cinta satu kelompok. Tapi firman-Nya membuktikan bahwa dia adalah kebenaran. Marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Perhatikan, siapapun
mendengarkan. Kalau engkau letih lesu berbeban berat dan tidak ada yang mau tolong hidupmu, Tuhan Yesus mengundang engkau. Marilah. Dan dia bukan Tuhan satu agama. Dia bukan Tuhan satu kelompok. Dia Tuhan seluruh manusia. Dia cinta semua manusia. Dari segala bangsa. Dari segala warna kulit. Bahkan yang tidak beragama pun, yang tidak percaya Tuhan pun, itu dicinta. Tuhan sayang. Tuhan tidak ingin satu manusia pun binasa. Itulah Tuhan. Dia menggantikan kita supaya kita tidak mati dihukum sama iblis. Banyak orang tidak mengerti. Orang berkata, kami tidak perlu juru selamat, kami bisa berdoa secara langsung. Tidak bisa. Tidak bisa, Anda tidak bisa lepas dari tangan setan. Karena manusia dikuasai oleh setan. Bapak Albert juga, sebelum mengenal Tuhan, bagaimana hidupnya disesatkan di dalam ilmu-ilmu yang dia pelajari. Bahkan dari kecil, kita manusia sudah pintar berbohong. Sudah pintar iri hati, amarah, benci, fitnah. Bahkan begitu mulai besar pikiran cabul, pikiran kotor menguasai hidup kita. Itulah menunjukkan bahwa manusia hidup dikuasai setan. Dan kita perlu diselamatkan, kita perlu dibebaskan dari tangan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan datang, turun ke dalam dunia untuk berperang dengan kuasa, dengan iblis, membebaskan kita. Karena iblis tidak mau melepaskan kita. Iblis mau mencengkeram kita. Iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Yohanes 8 ayat 44. Makanya manusia dari manusia pertama Adam dan Hawa, semua gali kubur semua. Karena apa? Karena itulah kekejaman iblis. Iblis itu pembinasa keji. Oleh sebab itu, carilah Tuhan. Carilah Tuhan yang benar. Bukan Tuhan yang dituhankan karena ketidakpahaman kita. Carilah Tuhan yang benar. Tuhan yang bisa menyelamatkan. Itulah kasih Tuhan kepada Bapak Albert. Luar biasa. Pak Albert, saya mau sedikit bertanya. Jadi bagaimana dengan keluarga Bapak dan khususnya istri? Apakah istri sudah mengetahui kalau Bapak sudah percaya Tuhan Yesus saat ini? Sudah, Pak, sudah. Dan Sudah. saya saya udah ngomong ke istri bahwa saya bilang, saya sekarang ikut Yesus. Dan semua ilmu yang saya punya, saya buang. Segala pusaka ada itu, dan istri saya sebenarnya senang dia, karena dia setiap hari kalau, kan saya pusaka-pusaka itu kan saya tinggal di lemari. Jadi ketika ya kayak minyak bambu, misik, atau minyak-minyak yang lain habis, itu kan pusaka-pusaka saya kayak keris itu kan sering ngamuk, jadi kayak bertengkar di dalam lemari itu kan. Jadi istri saya kadang lihat ular apa, jadi kasih makan lagi katanya. Oh, iya. Luar biasa ya. Itu. Jadi dia enggak ngasih. Duh. Iya. Pak Albert bisa dengar saya? Ya. Sempat terputus, nanti kita coba sambungkan kembali kepada narasumber. Jadi memang begitu, bahwa iblis itu adalah pembunuh manusia sejak semula. Dalam Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dia mengambil, dia mencuri semua yang diberikan Tuhan kepada kita, kepada manusia. Dia mencuri damai sejahtera. Dia mencuri sukacita. Dia mencuri kepuasan kita. Sehingga manusia seringkali tidak puas. Punya 1 istri tidak puas. Punya 2 istri tidak puas. Punya 10 tidak puas. 13 tetap tidak puas. Itulah pekerjaan setan. Mencuri semua yang baik diambil oleh iblis. Supaya manusia terjebak dengan kesesatan. Dan manusia akhirnya mati di tangan setan. Karena setanlah pembunuh manusia. Ya, setanlah yang membunuh manusia. Ini pun orang tidak mengerti. Banyak orang berkata bahwa Tuhan adalah yang menghendaki supaya manusia mati terbunuh. Ini tidak mengerti kebenaran, tidak mengerti firman Tuhan. Sejak semula Tuhan pencipta kehidupan. Bagaimana Tuhan yang maha baik, Tuhan yang menciptakan kehidupan, Tuhan yang sama yang membunuh manusia. Ini sangat tidak masuk di akal.
Karena pikiran manusia disesatkan oleh setan. Makanya manusia selalu berpikiran yang diperdaya oleh setan. Sehingga manusia selalu mempercayai bahwa Tuhanlah yang menghendaki kematian. Tuhanlah yang membunuh manusia. Tidak. Tuhan justru menggantikan kita supaya dia yang dibunuh. Dia yang jadi korban. Bagaimana kok Tuhan bisa membunuh? Ya. Jadi itulah kasih Tuhan. Bahwa Tuhan menyelamatkan setiap manusia. Membebaskan kita dari tangan setan. Supaya kita mengalami kehidupan. Nah, kalau orang di dalam Tuhan, dia hanya pindah tempat. Karena memang tubuh jasmani ini adalah tubuh yang sudah hilang kemuliaan. Tubuh jasmani ini dikuasai oleh kuasa kegelapan. Makanya disebut keinginan daging itu adalah maut. Nah, ini kalau saya bicara begini pun nggak bisa ditangkap nih. Kalau Anda tidak manusia roh, Anda tidak bisa mengerti bahasa saya. Apa yang saya sampaikan ini? Bahwa semua itu kita harus menjadi manusia roh. Kedatangan Tuhan ke dalam dunia untuk mengubahkan daging menjadi roh. Ya, bahwa kita hanya menanggalkan tubuh jasmani ini. Karena tubuh jasmani ini di dalam kekuasaan kuasa kegelapan. Makanya ditanggalkan. Kita yang mati yang sudah percaya di dalam Tuhan Yesus, kita menanggalkan, kita diganti tubuh kemuliaan, ya. Karena tubuh daging ini semua ini sampah. Dia harus segera masuk tanah kalau roh kita sudah berpisah. Oke Pak, silakan dilanjutkan bagaimana tadi dengan istri. Ya. Pak Albert? Iya Pak. Ya, bagaimana Pak dengan istri? Apakah reaksinya terhadap Bapak percaya Tuhan Yesus itu seperti apa, Pak? Ya, pertama kaget, Pak. Pertama kaget. Lalu kedua dia bilang, saya sekarang kan kalau dalam Muslim kita kan surga seorang istri kan ada di tangan suami kan, itu kan sebagai imam kan. Istri saya bilang, jadi dia bilang saya mencari surga sendiri. Dia bilang gitu. Saya bilang kalau saya enggak, karena saya sudah di tangan Yesus. Saya bilang gitu. Haleluya. Dia bilang saya enggak akan mau ke gereja dan jangan paksa saya. Dia bilang gitu. Kalau anak-anak biar anak-anak yang mau minum. Cuma ketika saya ajak enggak boleh. Gitu aja. Iya, percayalah bahwa Tuhan Yesus yang mengasihi Bapa, Tuhan Yesus juga yang akan bertindak, yang akan menolong, karena segala sesuatu Tuhan Yesus merancang damai sejahtera dan merancang suatu kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, karena Tuhan Yesus benar-benar ingin manusia bahagia, dan iblislah yang ingin manusia menderita, mati, sakit-sakitan, kecelakaan, kena masalah. Itu adalah pekerjaan iblis semua. Karena Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 10 ayat 10, iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, tapi aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyai di dalam segala kelimpahan. Pak Albert, saya mau tanya, tantangan dari yang lain seperti apa, Pak? Apakah sudah ada yang lain yang mengetahui kalau Bapak sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus? Banyak Pak, waktu teman-teman di kapal itu kadang menghina. Mereka bilang, itu kan Isa, ya kalau kita kan dulu kan manggil Isa cuma seorang nabi. Mereka bilang, tuh Pak itu kan dia kan cuma manusia, dia nabi. Nabi tapi dia bisa kasih saya mujizat. Saya bilang, saya sembuh, saya bilang, saya sembuh dari apa tantang dia malah saya sembuh. Saya bilang gitu. Dan mereka bilang, itu kan cuma nabi aja. Saya bilang, apa? Maaf aja Pak, saya bilang, kalau nabi, kenapa dia bisa sembuhkan saya? Sedangkan saya ini maaf aja saya bilang, ketika nabi kita aja enggak punya mujizat, enggak bisa sembuhkan, mendoakan orang sembuh. Saya bilang gitu. Saya bilang, Pak, gini aja lah, saya melihat
ini secara ini aja lah. Mereka bilang, wah kamu nih ada-ada aja lah. Itu kan kalau saya mah dia cuma orang nabi nabi yang inilah, cuma nabi aja, nggak perlu itu dia bukan Tuhan. Saya bilang, Pak, biar dia bukan Tuhan, sedangkan saya setan pun saya bilang Tuhan karena dia menolong saya. Itu apalagi ini, dia menolong saya bisa Iya. sembuhkan saya, setan-setan saya bisa sembuhkan saya, tapi dia malah orang manusia bisa sembuhkan saya. Itu dan ya mereka bersikeras ya, kadang mereka inilah mencemooh saya diam aja lah gitu. Ya, memang itulah tantangannya, Pak. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus kan sudah ditulis di dalam Alkitab. Dia harus pikul salib dan menyangkalnya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus datang dari surga. Sedangkan dunia ini dikuasai setan. Seperti yang saya jelaskan tadi, kenapa manusia dari kecil sudah pandai berbohong? Karena dunia ini dikuasai setan. Makanya waktu Tuhan Yesus turun 2000 tahun yang lalu ke dalam dunia untuk mau menyelamatkan manusia, mengasihi manusia, manusia tidak menerima dia. Kenapa? Karena pikiran manusia dikuasai setan. Hati dan perasaannya juga dikuasai setan. Jadi Tuhan tidak bisa berjumpa. Tuhan tidak bisa masuk karena setan yang menguasai manusia. Coba perhatikan kalau Anda tidak percaya, manusia sejak kecil sudah pandai berbohong. Tidak ada yang ajar manusia, tidak ada yang menjadi guru berbohong, tidak ada mata pelajaran berbohong. Tapi manusia begitu jago berbohong. Bahkan satu hal yang paling tidak disukai manusia adalah dibohongin. Ya, coba perhatikan pasangan suami istri pasti selalu saling mengingatkan, kamu jangan bohongin saya ya, saya paling tidak suka dibohongin. Begitu juga kalau dia istri, dia berkata kepada suaminya, kamu jangan bohongin saya ya, saya tidak suka dibohongin. Tapi itu hanya impian, itu hanya kerinduan, itu hanya keinginan. Tapi pada dasarnya manusia ini semua saling membohongi. Kenapa manusia bisa seperti itu? Karena manusia dikuasai setan. Ya, manusia pintar amarah, pintar kemunafikan, pintar kebencian, tiba-tiba bisa saja membenci orang, tidak suka kepada orang. Karena itu bukan sifat Tuhan. Sifat Tuhan itu kasih sayang. Ya, sifat itu mengasihi, merangkul, menyelamatkan, menolong. Tidak ada yang namanya kebencian, iri hati, apalagi mau membunuh, darah orang halal. Itu tidak ada itu. Itu sifat yang diwarisi oleh iblis, yang dimasukkan di dalam pikiran manusia. Oleh sebab itu, Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi siapapun Anda. Sebab itu Tuhan berkata sekali lagi, dari firman-Nya bisa dibuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Dia berkata, berdoalah buat musuh-musuhmu. Mintalah berkat buat mereka. Tidak ada yang bisa manusia yang bisa mengajarkan seperti ini. Tidak bisa dibantah kalau ini dia dari atas, dia dari surga. Makanya dunia tidak bisa menerima dia. Nah, Pak Albert, saya sebagai hamba Tuhan, kalau Bapak mengalami tekanan, Bapak tidak disukai orang, jangan kaget Pak, karena memang Tuhan sudah berkata dalam firman-Nya, pikul salib. Begitu Pak Albert ya. Jadi kita harus rela karena memang itulah konsekuensi menerima yang dari atas, yaitu keselamatan. Sedangkan dunia yang dikuasai setan ini akan memakai orang-orang untuk membenci kita. Supaya apa? Iblis tidak ingin satupun manusia yang selamat. Nah, kira-kira pertanyaan saya selanjutnya, apa komitmen Pak Albert kalau misalnya tantangan semakin besar, atau mungkin aniaya, atau mungkin bahkan satu waktu mungkin ada orang yang mau membunuh kita karena kita percaya kepada Tuhan. Kira-kira bagaimana komitmen Bapak kepada Tuhan Yesus? Apakah Bapak akan meninggalkan dia? Saya tidak akan meninggalkan dia, Pak. Saya sudah siap. Karena saat ini pun keluarga dari istri ada yang sudah ini kan ngomong sebenarnya tidak boleh orang Islam sama orang Kristen menikah, tidak boleh. Jadi sudah menyarankan istri saya untuk pisah dengan saya, tapi saya katakan kalau saya ini tidak akan saya tinggalkan Tuhan. Saya tidak akan menjual Yesus. Saya bilang gitu. Haleluya, luar biasa sekali.
Terima kasih, luar biasa sekali. Bapak punya komitmen bagaimana orang yang mengalami Tuhan itu secara luar biasa. Karena Pak Albert ini mengalami sendiri. Bukan khotbah pendeta yang membuat dia percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, bukan karena disarankan atau diarahkan oleh seseorang, tapi karena dia membuktikan, dia menantang kuasa Tuhan, dan Tuhan Yesus mengasihi dia. Ya, Pak, mungkin selama mengikut Tuhan Yesus, kira-kira ada mujizat apa yang Bapak mau bagikan kepada teman-teman? Saya cuma mau bagikan kepada teman-teman yang mungkin belum percaya Tuhan Yesus. Saya mau katakan kalau engkau tidak percaya Tuhan Yesus rugi. Karena Tuhan Yesus itu betul-betul ada, dia betul-betul Tuhan. Karena saya sudah buktikan sendiri, saya tantang dia, akhirnya saya diperlihatkan dengan kuasanya itu. Jadi dia itu betul-betul Tuhan, dia bukan nabi. Dia bukan nabi, dia bukan manusia, tapi dia sebenarnya Tuhan. Dan itu luar biasa, saya bilang, tidak ada keselamatan. Kalau dulu saya nyari keselamatan, saya tidak pernah dapat. Tapi saat ini, biarpun saya kehilangan nyawa, saya tetap percaya Tuhan Yesus. Karena dia itu betul. Luar biasa, jadi saya, jangan salah langkah lah. Jangan salah langkah. Kalau dibilang saya dulu, saya itu sampah. Saya itu sampah yang paling busuk. Yang sebenarnya tidak layak lah. Tidak layak dipungut itu oleh pemulung, tapi Tuhan jadi pemulung untuk saya. Dia memulung saya, dia bersihkan saya, dia ini ubah saya. Itu karena dia itu luar biasa. Yesus itu luar biasa pokoknya. Saya sudah buktikan sendiri. Saya sudah buktikan sendiri Tuhan Yesus itu luar biasa. Amin. Ya, teman-teman, saya kasih tahu bahwa sejak dari Taman Eden, sejak semula, konsepnya iblis itu sama. Tidak berubah. Iblis itu penyesat ulung, penipu ulung, pembohong ulung. Tuhan Yesus berkata di Taman Eden kepada Adam dan Hawa. Tuhan Yesus berkata, jangan makan buah itu. Iblis datang dan berkata, makan saja. Jangan dengarkan Tuhan. Ya. Dan ini harus kita waspadai. Kami mengasihi siapapun Anda. Berhati-hatilah dengan imanmu. Carilah Tuhan yang benar. Karena iblis akan terus menentang kebenaran. Tuhan Yesus kebenaran, dan iblis menentang kebenaran. Iblis tidak mau kebenaran. Dan iblis merasuk pikiran manusia untuk menolak kebenaran itu. Oleh sebab itu, alamilah. Minta, cari dengan sungguh-sungguh. Tantang Tuhan Yesus. Kalau memang benar-benar dia adalah Tuhan. Jangan cuma berdasarkan kata kami, kata pendeta. Tapi tantang dia. Kalau dia benar-benar Tuhan, kalau Anda ingin mengalami Tuhan. Tapi kalau Anda mau dibodohin sama setan, ya itu pilihan Anda sendiri. Kami hanya menyampaikan, kami mengasihi, dan iblis itu seperti itu. Sekali lagi, iblis itu hanya bapa pendusta. Yohanes 8 ayat 44, iblis adalah bapa pendusta. Di dalam dia tidak ada kebenaran, dia selalu berkata dusta. Dan dia berkata selalu, dia masukkan pikiran-pikiran yang tidak benar kepada manusia. Dia berkata, masa Tuhan berkolor? Masa Tuhan lahir dari rahim wanita? Masa Tuhan disalib? Nah ini, dia masukkan terus, dia cuci otaknya manusia, supaya manusia mempercayai perkataannya. Dan sekali lagi, kami mengasihi Anda semua, kami berdoa, kiranya kebaikan Tuhan bisa menyentuh hidup kita, sama seperti apa yang telah dialami oleh Bapak Albert. Terima kasih Pak Albert, kesaksian yang luar biasa yang sudah memberkati, menguatkan kita semua, dan yang sudah percaya Tuhan Yesus, mereka tambah dikuatkan. Benar-benar Tuhan Yesus itu Tuhan yang real. Yang belum percaya Tuhan Yesus, kita berdoa supaya kuasa Tuhan menjamah dan mencerahkan, menerangi mereka yang hidup di dalam kegelapan, supaya mereka bisa melihat kebenaran, bisa melihat Tuhan yang sesungguhnya. Tuhan memberkati Bapak, doa kami buat Bapak tetap sukses, dan yang terutama adalah iman Bapak semakin kokoh di dalam Tuhan Yesus. Teman-teman, doa kami juga buat Anda semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kita berjumpa di program selanjutnya. Salam kemenangan buat kita semua. Amin.